sampai bolos sekolah gitu. Iya. Sekarang sih udah lulus ya. Alhamdulillah. Ini yang lulus juga. Ini nih. Bang Robert. Bocor gitu ya, belum dijahit, belum diapa-apa, terus ada yang kakinya patah, semuanya di bawah pohon gitu. Menikmati, sangat menikmati, ya seneng banget gitu loh. Tapi mau nggak mungkin mengharapkan bencana terjadi gitu. Assalamualaikum sahabat Sedekah Harian, selamat datang di Sedekah Harian TV bersama saya Mutiara Wahida. Oke, di program kali ini yaitu silaturahmi Sedekah Harian. Kali ini saya akan berkunjung dan meliput salah seorang dokter, dan beliau juga adalah relawan di setiap aksi-aksi kemanusiaan. Beliau selalu hadir, khususnya di lokasi-lokasi bencana. Kita udah sampai nih. Coba kita lihat beliau sedang praktek nggak ya? Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Muti. Nih kesini nih, Muti. Kita mau silaturahmi nih sama Sedekah Harian. Ganggu gak ya? Iya. Enggak sih. Tapi sebelumnya karena kita lagi pandemi, ada protokol kesehatan nggak apa-apa ya. Kalau misalnya saya semprot dulu, terus harus cuci tangan dulu. Ya. Maaf ya Muti ya. Iya. Boleh tuh. Merem. Tanya merem. Halo sahabat Sedekah Harian, kembali lagi bersama saya Mutiara Wahida. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk dalam program silaturahmi Sedekah Harian. Hai guys, kita sudah sama Bu Dokter nih, dia orangnya yang akan kita wawancarai hari ini. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik, Muti. Ganggu banget gak nih kita kesini? Enggak. Capek ya? Enggak. Lumayan. Muti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Guys, sebenarnya aku rada gugup nih, maaf ya. Kita terakhir ketemu kapan nih Bu Dokter? Terakhir ketemu kayaknya waktu banjir Lebak. Oh iya. Kita nginep 3 hari yang ada tokek malam-malam, jadinya alarm alami si tokek. Iya, aku ingat banget. Udah lama banget kita nggak ketemu, makanya ini baru ketemu lagi ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk silaturahmi bersama Sedekah Harian. Bu Dokter, selama pandemi ini ngapain aja sih? Apa masih tetap buka praktek di rumah? Waktu pandemi awal-awal kita kan memang dianjurkan untuk tidak praktek dulu kecuali ada kasus emergensi. Kemudian seiring waktu berlalu udah mulai diberlakukan new normal, itu saya juga udah mulai praktek tapi tetap memperlakukan protokol kesehatan yang dianjurkan. Oh ya, by the way, selain praktek juga ngapain aja ya? Selain praktek, kalau di rumah ini kan kebetulan anak-anak stay at home ya, belajar di rumah gitu. Jadi ya selain mendampingi anak-anak di rumah, saya juga jualan Muti. Oh, oh iya, Ya. Jualan online juga kan? Kalau online ya, maksudnya sebelum saya menjadi dentis gitu ya, dokter gigi, itu kalau teman-teman yang udah tahu saya gitu ya, udah tahu sih kalau saya tuh memang senangnya jualan gitu. Jadi waktu masih mahasiswa jualan, waktu udah lulus pun jualan. Emang senangnya jualan ya. Ini sebenarnya jualan itu awalnya karena ketika anak-anak di rumah itu kan makan aja gitu kerjaannya. Terus saya jadinya sering beli frozen food. Sombong amat Gitu. Beli frozen foodnya juga sama relawan Sedekah Harian yang lain. Oh iya. Oh, jadi reseller ya? Iya, ngambilnya dari relawan Sedekah Harian yang lain. Alhamdulillah kan jadinya ketika kita bergabung di suatu komunitas, kita banyak bertemu Iya, dan betul. berkenalan dengan orang-orang lain.
lain, sehingga jadi keuntungan lah. Saya sering beli sama beliau, terus lama-lama saya pikir kenapa saya nggak jualan juga ya. Dari situ awal mulanya jualan frozen food. Aku sebelumnya mau tahu nih, sejak kapan Bu Dokter tahu dan kenal sedekah harian, di mana gitu? Awal mulanya itu tahun 2018. Mungkin Muti inget ya, ketika September 2018 itu terjadi bencana yang besar ya di Indonesia. Itu ada tsunami, likuifaksi, dan gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi ketika itu terjadi, sebenarnya sebelum Palu itu kan ada gempa Lombok ya. Iya. Kalau misalnya ingat Agustus ya, itu gempa Lombok. Itu sebenarnya saya udah bilang sama suami, saya tuh kok pengen banget ya gitu datang ke sana, datang ke Lombok gitu ya. Cuma gimana caranya gitu. Sedangkan kalau pergi ke sana itu nggak bisa sendiri kayaknya ya, kita harus bersama lembaga atau relawan yang apa sih, yang punya naungan inilah, punya nama. Sama suami udah dikasih izin tuh waktu ke Lombok, cuma pokoknya harus ketemu dulu lembaganya yang bersedia nih membawa tim medis gitu ke sana. Nah, sambil menunggu itu ternyata terjadilah musibah. Ya udah nggak usah ke Lombok, ke Palu aja. Dan ketika berangkat ke Palu pun saya sama bapak mertua. Nah, waktu mau masuk ke Palu itu kan susah Muti, karena bandaranya terputus kan. Ingat nggak Muti waktu pas kita ke sana bandaranya hancur banget gitu ya. Terus pas kita datang ke sana itu banyak tentara, polisi yang berjaga di sana. Mau masuk ke sana susah. Saya udah beli tiket pesawat komersil tapi di cancel. Akhirnya saya berangkat ke sana itu naik pesawat Hercules. Sehari sebelum keberangkatan saya ke Palu, itu kan saya ke Palu hari Senin. Hari Ahad sorenya saya ditelepon sama Presiden Sedekah Harian. Yang saya tahu, Sedekah Harian sedang mencari tim dokter, dan kebetulan saya memang sangat ingin pergi ke sana. Saat itu saya belum pernah tahu wajahnya seperti apa, terus Sedekah Harian itu apa sih gitu, apa sih Sedekah Harian itu. Yang saya tahu pokoknya memang saya ke sana ingin menolong korban di sana. Dan kebetulan Sedekah Harian mengajak, alhamdulillah akhirnya hari ketemu Muti ya. Iya. Muti berangkat juga. Kan? Iya. Hari pertama kita bertemu. Iya. Di bandara itu juga. Di bandara yang kebetulan qadarullah namanya sama dengan Muti, Bandara Mutiara Palu. Al-Jufri ya. Iya. Hari Selasa pagi, di mana waktu itu habis subuh terjadi gempa lagi di Palu. Aku belum datang ya? Iya, belum datang. Karena Muti kan mendaratnya sekitar jam 6 pagi ya. Yaitu hari Senin itu kontak-kontak sama Pak Aziz kan, besok nanti dijemput apa segala macam. Jadi kita bertemulah di Bandara Mutiara Palu. Ingat nggak Muti, kita ke sana pertama kali ketemu itu langsung aksi. Iya, ingat. Belum sempat kenalan yang lebih jauh gitu ya. Kita tuh kayaknya dikejar waktu di sana, begitu ketemu kita langsung aksi ya. Iya. Langsung aksi. Yankes juga. Ketemu korban yang bayi prematur ya. Iya. Yang langsung kita bawa ke rumah sakit RSUD Palu. Rumah sakitnya hancur, jadi cuma di pelataran doang ya. Tenda-tenda. Muti nangis di sana. Iya, aku nggak kuat. Oke nih, aku mau kasih tahu video, salah satu video nih. Video kita di sana. Iya. Bu Dokter masih inget gak ya? Coba ya. Aduh Muti, nanti saya nangis lagi nih Muti.
Gimana Bu Dokter? Aduh ya Allah sedih. Soalnya saya ingatnya jam 6 kita ketemu di bandara, terus langsung ke itu lapangan Palise ya kalau nggak salah ya. Di lapangan Palise itu banyak tenda-tenda kan ya. Emang sebelumnya karena saya udah datang duluan, jadi saya udah assessment, ada bayi prematur yang lahir di sana. Tadi kan ada dokter polisi ya. Saya menghubungi teman saya, kebetulan adik kelas di FKG Unpad. Itu beliau juga datang sebagai relawan dari Polri ke Palu. Saya menghubungi beliau bahwa di sini ada memang korban yang butuh evakuasi. Jadi ketika kita datang ke sana, pas ambulan polisi datang, kemudian kita memfasilitasi kan, karena dari dokter Polri-nya minta bahwa bayi harus segera dibawa ke rumah sakit supaya tidak terjadi dehidrasi. Dan sedekah harian alhamdulillah memfasilitasi membawa korban ke rumah sakit itu ya. Di sana juga kondisinya saat itu ini ya masih pada di luar kan pasien-pasiennya. Aku juga nggak kuat di situ, aku nangis banget inget keluarga. Bayangin Muti yang maksudnya yang diinfus-infus, yang korban ingat nggak yang ada ibu-ibu kepalanya cuma disumpel sama kain kasak ya, bocor gitu ya, belum dijahit, belum diapa-apa, terus ada yang kakinya patah, semuanya di bawah pohon gitu. Aktivitas kerelawanan ini mengganggu aktivitas ibu sebagai dokter juga nggak sih? Kalau mengganggu banget sih enggak, karena memang saya ikut sedekah harian ini selalu pas ada bencana ya. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya kita kan juga berharap nggak terus-terusan bencana terjadi gitu. Jadi setiap ada bencana seperti yang di Palu, kemudian tsunami Banten, banjir Lebak, nah itu beberapa kali sama banjir di Tangerang juga. Pokoknya setiap aksi itu saya selalu izin ke suami sama izin ke anak-anak. Jadi insya Allah sih. Dan pasien-pasien saya kalau misalnya ada janji, yang sudah ada janji perawatan pasien, ketika saya sampaikan bahwa saya tidak bisa karena akan aksi pelayanan kesehatan dengan sedekah harian, alhamdulillah pasien-pasien mengerti dan malah mereka mensupport. Iya, berapa kali banyak pasien saya itu yang mendonasikan infaknya lewat sedekah harian. Insya Allah ya. Karena mereka tahu saya aktivitas di sedekah harian, alhamdulillah beberapa pasien saya mempercayakan donasinya ke sedekah harian. Masih inget nggak? Ini kapan terus di mana? Aduh ya. Aduh, masya Allah. Aduh sedih deh. Ini yang terakhir. Hari terakhir ya kalau nggak salah. Berinya enak banget, ya Allah. Aduh. Ini video terepic ini. Aduh. Ini kalau Pak Hurinya juga ngeliat, kita ketawa juga. Iya. Turunnya. Kangen. It's taking my breath away. I'm so blessed out here today. Yeah. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. Feel alive and I feel so good. I feel so Gimana? Ini asik. Kangen nggak budak? Tadi video pertama bikin nangis. Ini video kedua. Iya, ini keseruan kita, aku kangen banget. Ya, ini kan aksi kedua ya. Iya. Aksi kedua bersama sedekah harian di Palu juga. Jadi ketika pertama, memang aksi pertama itu kan kita menolong korban. Masih banyak korban-korban yang luka, yang butuh pertolongan medis gitu ya. Nah, ini aksi yang kedua ini sebulan setelah kejadian ya, Oktober kalau nggak salah yang kedua ini. Sedekah harian bekerja sama dengan Yayasan Asalam Jayapura ya. Asalam Jayapura. Di
itu tadi Pak Huri Pak Huri dan Bu Dewi ya. Alhamdulillah, salam untuk Direktur Asalam Jayapura yang keren aksinya, dan Mbak Dewi, Mbak Dewi yang We miss you so much. Mbak Dewi inget ininya video kita ya. Dua ini kita meresmikan masjid sementara yang dibangun oleh Sedekah Harian dan Las Asalam Jayapura, kemudian Huntara ya, hunian sementara untuk para korban. Dan alhamdulillah bertemu dengan lembaga lain ya Muti ya, bertemu dengan lembaga lain yang visi misinya sama. Kita bertemu dengan saudara lain dari baru ini loh, maksudnya orang Papua itu kan kayaknya jauh banget kalau saya ya ngerasa orang Papua tuh jauh banget gitu, tapi mereka ternyata jauh-jauh juga datang memberikan bantuan pada saudaranya. Ya itulah ukhuwah Islam ya, kayak langsung akrab gitu ya. Kita Padahal baru ketemu loh ya, baru ketemu udah kayak udah ketemu lama kayak gitu, kenal lama. Temen lama terus baru ketemu lagi, padahal enggak. Iya, baru ketemu. Sampai sekarang kan juga masih keep kontak ya dengan Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, We miss you so much. ya Allah. Terus selanjutnya aksi yang paling berkesan itu aksi apa? Semuanya sih berkesan Berkesan Muti, ya, pasti karena lah. setiap ada aksi itu saya selalu bertemu dengan relawan-relawan sedekah harian yang baru. Yang dengan Muti juga berapa kali ketemu, tapi selalu aja ada pergantian orang gitu ya, sehingga saya seneng gitu bisa bertemu dengan orang-orang yang lain yang punya semangat yang sama gitu ya. Dan beberapa kali setiap aksi dengan sedekah harian itu saya selalu bertemu dengan pemuda-pemudi. Oh ya? Yang kayak Muti kan, maksudnya Muti kan masih muda dibandingkan saya gitu. Ingat gak waktu pas kita tsunami di Banten ya, kan ada Jas, terus ada Mbak Fitri gitu. Jadi anak-anak muda yang semangat, banyak yang seusia mereka tapi mereka mau terjun langsung ke lokasi bencana, kemudian mau membantu tanpa dibayar. Iya. Gak semuanya punya semangat yang sama dan gak semuanya bisa seperti itu gitu. Kan kayak Muti sampai bolos sekolah gitu kan. Iya. Sekarang sih udah lulus ya. Alhamdulillah, akhirnya lulus juga. Sombong amat. Alhamdulillah gitu. Jadi ya saya seneng gitu karena punya semangat yang sama, walaupun usia nggak sama tapi semangatnya sama. Iya. Terus nih kita akan puterin, kita play video lagi Yang ya. mana ya? Ya Allah. boleh Kita boleh lihat boleh. lagi nih. Bisa di mana ya? Ini nih. Bang Robert. Aduh ya Allah. Bukan jatuh. Menjadi bang kita, rapatkan barisan rapatkan, ayun tengah langkah perjuangan, mati syahid atau dunia. Bang kita, menjadi bang kita, ayun tengah langkah perjuangan, mati syahid atau dunia. Silakan dirimu silakan, katakan musuhmu gendakan. Ya Allah. Nah ini aksi ketiga nih kalau nggak salah nih. Tsunami Banten ya. Iya, sama. Kalau ngelihat ini kayaknya apa ya, ingin mengulang tapi kan nggak mungkin berharap bahwa bencana terjadi lagi gitu. Tapi di sini saya merasa bahwa kita itu apa ya, ukhuwah Islaminya terasa banget. Kita karena ingin menolong orang, kita bersama-sama, walaupun nah itu kan tadi relawan yang rela berpanas-panasan gitu, mungkin nggak banyak yang tahu bagaimana perjuangan kita gitu. Kita kan yang di Banten itu tidur di dalam tenda, tendanya di dalam ruko. Aku ingat. Terus kamar mandinya juga kecil gitu. Ya dengan segala keterbatasan kita apa ya? Menikmati lah. Menikmati, sangat menikmati dan seneng banget gitu loh. Tapi kan Kalau kita nggak mungkin mau- mengharapkan bencana terjadi gitu. Sebelumnya kan memang udah dikasih tahu ini medan yang akan kita lalui, medan yang sulit gitu. Tapi waktu itu bayangan saya nggak sesulit itu, bayangannya biasalah gitu. Tapi ternyata masya Allah, Ada kita kok. jalan agak jauh, terus kan jalannya becek banget. Aduh, gitu. mau throwback-an nggak? Aku ada nih Oh, videonya. ada, boleh. Lihat ya. Heeh. Yang masuk dokter ini yang ini atau bukan? Nah, ya ini nih.
udah dibilangin suruh prepare tapi ya ngeyel. Akhirnya sepatu kita kan kotor banget Mut. Si benda ya, dari tanah nih bawa tikar kan. Tuh jalannya Masya Allah. Nah ini nih. Ini licin banget loh. Iya, dan jauhnya lumayan ini kita jalan. Ini orang-orang ini soalnya naik ke atas bukit karena menghindari tsunami itu kan. Ya Allah. Oke. Kita kemarin kehujanan juga nih Bu Dokter. Ya ini Di sana sebenarnya banjir terus kayak kehujanan gitu banget tuh pokoknya. ini kan udah mau pulang sebenarnya. Iya. Cuma kita mampir ke tempat banjir. Bapak nih kan ya orang relawan, Pak Kota, bencana kenapa nih gimana? Setuju nggak sih Pak? Setuju pakai banget. Kenapa alasannya? Ya kan pertama itu kan ada hadis kan yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia lain. Terus yang kedua, kebetulan istri saya kan dokter ya. Harusnya memang ada kesempatan pertama itu tadi untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kedua juga dia wahana untuk mengamalkan ilmunya gitu. Kan di dunia kedokteran dia sudah belajar apa itu kan bisa diamalkan. Ada rasa khawatir nggak kalau misalnya ada beliau udah pergi? Kalau khawatir ya pasti ya, nggak usah jadi relawan gitu ya. Mungkin belanja aja ke pasar sama jauh-jauh kita khawatir kan gitu. Cuman masalahnya kan gini, ya insya Allah mudah-mudahan niatnya baik. Terus ya tugas kita kan cuma beramal aja gitu ya. Sementara hasilnya apanya itu kan di luar kuasa kita, ya kita serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya bangga dong ya. Biasa aja sih, biasa aja sih. Cuma seneng lah, seneng ya. Bukan bangga sih, lebih ke seneng gitu. Artinya ya pertama istri saya tuh emang nggak usah disuruh-suruh ya. Maksudnya dia sendiri yang minta, memang dia sendiri yang ingin gitu. Berarti kan seneng juga gitu. Berarti dia ada kesadaran untuk bermanfaat bagi orang lain, dia ada kesadaran untuk mengamalkan ilmunya ya. Kita ikut seneng gitu. Mudah-mudahan nanti ada berkahnya juga buat keluarga gitu. Harapan Bapak untuk depannya gimana? Ya harapan buat kedepannya sih mudah-mudahan di Indonesia nggak banyak bencana gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan kerelawanan tuh nggak yang berat-berat lah gitu. Ya mungkin cuman cek kesehatan aja atau apa gitu ya. Mudah-mudahan sih gitu. Tapi ya tetap didukung ya kalau ada kegiatan ya tetap. Dan saya boleh ngomong nggak tentang sedekah harian? Silakan. Ya pokoknya mau mengucapkan terima kasih banyak buat sedekah harian. Ya, jadi mau ucapkan terima kasih buat sedekah harian gitu ya. Artinya sudah bisa menjadi tempat buat istri saya berekspresi, menjadi tempat buat istri saya ikut berpartisipasi dalam kegiatannya. Oke, buat sedekah harian saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya sudah bisa menjadi jalan kebaikan buat orang banyak. Khususnya juga buat istri saya sudah bisa menjadi tempat untuk ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan kedepannya sedekah harian tambah maju, tambah hebat, tambah berkah, tambah amanah. Allahu Akbar. Dan buat teman-teman semua yang ikut menyaksikan acara sedekah harian dan menerima banyak kabar dari sedekah harian, mudah-mudahan kedepannya bisa juga ikut berpartisipasi dalam hal apa aja ya, harta, tenaga, waktu, pokoknya apa aja. Mudah-mudahan juga kebermanfaatan kita di dunia bisa menjadi berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Harapan saya untuk sedekah harian, saya berharap sedekah harian terus istiqomah dalam kebaikan, dalam mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan gitu ya. Karena yang saya tahu setelah saya berkenalan dengan sedekah harian, saya kan kemudian melihat sendiri bagaimana aksi-aksinya, kemudian diceritakan oleh Pak Presiden, Pak Aziz gitu ya, sebagai foundernya sedekah harian, bahwa sedekah harian itu kan mempunyai misinya itu bagaimana mengajak orang untuk bersedekah setiap hari
sedekah itu sebagai lifestyle gitu ya, seperti halnya kita ngeteh, ngopi setiap hari gitu. Jadi jangan lupa bahwa sedekah itu bisa menjadi bagian dari hidup kita juga, sehingga kita juga bisa menjadikan sedekah itu lifestyle. Semoga sedekah harian terus istiqomah dalam kebaikannya. Kemudian banyak yang bergabung dengan sedekah harian untuk bisa ikut aksi dalam sedekah setiap hari ini. Itu harapannya. Oke, sahabat sedekah harian, demikianlah silaturahmi kita kepada Bu Dokter ya, yang sudah mau sharing sama kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Senang lagi. Itulah cerita suka duka